at least kalau emang gak bisa nahan membuat Liverpool kalah, at least nahan imbang deh sampai full time gitu, biar maksudnya Lu pengen banget Liverpool tergelincir ya? bukan, maksudnya biar ngelihat ada. Lu nggak boleh nyumpahin orang lu, Dev. Ya nggak apa-apa, Nyumpahin bukan tim. klub gua ya, biarin Dosa. aja. Itu dosa lu. Enggak sih, enggak dosa. Enggak, Tapi Bang. kalau Jumat ini lu ngumpetin sendal Ustadz, nah itu itu dosa tuh ntar lu. Gue sih lawan MU dari dulu emang nggak pernah bilang Chelsea bisa menang dengan Lu lawan modal siapa aja juga Chelsea pesimis mulu. Apa sih ini? bukan maksud gua. Gue yakin Chelsea bisa menang di match ini. Ya, gue Terlalu yakin. gegabah lu kalau Tadi ngomong gue bilang begitu. nggak optimis. Sekarang gue bilang yakin Nggak, menang. minimal lu ngomong seri gitu, realistis. Arsenal menghadapi kiper yang kuat dan City menghadapi lini belakang Arsenal yang kuat ini. Ini seru banget. Ini laga seru. Iya. Tapi jangan sampai 0-0. Gue feeling gue gol tipis Bang DJ, sorry. Gol tipis tuh kayak apa sih? Beda tipis Bang DJ, 4-3. Dua big match dan satu derby yang akan tersaji di match week kelima Premier League, dan itu akan menjadi pembahasan di preview kali ini. Masih bersama gue Dev Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Ada yang ngomong MU tuh bukan klub besar lagi gitu kan. Itu di komen loh, di komen kita itu ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Terus? Ya tetap aja ini kan big match. Big match tetap, oh iyalah, ya, kan? Ya nggak boleh gitu. Apalagi Chelsea baru kalah ya kan. Ya intinya ini hari Jumat Bang DJ. Hari Jumat ya. Menuju ke weekend. Jumat berkah biasanya. Jumat berkah. Jumat berkah. Apalagi buat fans Inter yang kemarin akhirnya menang lagi lawan Ajax 2-0. Iya, kemarin sudah tim-tim besar menang. Tim-tim besar menang. Yang kalah ya bukan tim besar. Iya kan? Yang kalah bukan tim besar. Iya. Kejadian kan, untung nggak 2 gol, lebih dari 2 gol tuh Chelsea. Iya, harusnya kan selisih 1 gol. Sulit Chelsea kayaknya. Kalau gue lihat jadwalnya di Liga Champions minggu depan 2 minggu lagi ya ketemu Benfica. Jose Mourinho katanya Mourinho udah di lagi. Kalau kalah lagi udah deh Chelsea udah deh. Ya kan? Udah lu manage ekspektasi aja deh. Tapi gimana Bang sebelum masuk ke preview Liga Inggris seperti biasa. Liga Champions ya. Highlight Liga Champions kemarin dulu di match pertama Liga Champions, gimana lo ngeliatnya? Gila lo 18 pertandingan ya kalau dipikir-pikir ya. Belum semua gue tonton lagi tuh. Iya kan? Nggak, tapi gue emang suka kalau lagi ini gue suka nonton. Gue ya minimal highlightnya lah. Oh iya. Tapi yang jelas 67 gol, Dev. Lu ngitungin 67 gol. Iya, gue kan suka statistik, ya kan. 67 gol kalau 18 berarti rata-rata 3,72. Pertandingan yang paling banyak gol kan di Turin. Iya, Juventus 4-4. Dengan Dortmund 4-4. Udah itu dari 67 gol 10 pemain tuh bisa bikin brace. Ada nama-nama. Yang paling ini kan Rashford ya kan. Ada 2 Marcus tuh, Marcus Rashford sama Marcus Thuram ya kan. Ada Marcos Llorente. Vlahovic juga ya kalau Vlahovic bikin 2 gol juga. Kylian Mbappe ya kan. Harry Kane ya kan. Jangan cari yang nggak ada. Terus ada nama-nama yang lain. Tadinya Cole Palmer cuman offset Bang DJ. Iya. Jadi 18 pertandingan cuma 1 yang nggak ada gol. Itu 2 klub daerahnya kurang lebih mirip-mirip dekat-dekat tuh. Olympiakos lawan Pafos ya 0-0. Tapi lainnya bagus. Tapi ini masih jauh ya Dev ya. Masih jauh. Baru pertama jauh. Tapi seru lah menurut gue. Seru. Iya kan? Iya. Nama-nama ya tiap harinya ada aja gitu dari kan mulainya hari Selasa sama Rabu dini hari, Rabu sama Kamis dini hari. Selasa malam sampai Jumat dini hari. Sampai Jumat dini hari itu per harinya tuh pasti ada momok-momoknya, match-match yang seru-serunya Bang. Match seru. Iya. Dan dari 6 wakil Premier League 2 lah yang kalah kan. Yang biasa tuh menang kan, City ngalahin Napoli. Iya. Liverpool menang menit terakhir lawan Atletico 3-2. 2 London Utara menang clean sheet, Spurs sama Arsenal. Ya kan? Satu-satunya klub London yang ya gitu ya. Iya. Sama Newcastle lah. Newcastle kalah 1-2. Iya. Ya gitu sih. Ya, itulah highlight dari Liga Champions ya. Ya. Dan kita akan masuk ke preview match week kelima ya. Iya, dan match ini dibuka oleh Liverpool lawan Everton. Derby Merseyside, Bang DJ. Derby Merseyside. Tapi gue sebelum kita mulai gue mau mengangkat sisi emosional para fans Liverpool. Emosional yang sedih, terharu. Jadi gini Dev, gue juga nggak tahu kenapa ya kepikiran tadi malam waktu kita mau taping gue pengen bahas. Kan gue biasa ngeliatin data statistik laga-laga sebelumnya ya. Dan
di musim lalu kan duel antara Everton dengan Liverpool di Goodison Park tuh menjadi derby Merseyside terakhir di Goodison Park karena Oh Everton iya, Everton pindah. pindah kan, iya. Nah, setelah laga itu ada pertemuan kedua Liverpool menghadapi Everton Iya. di Anfield. Nah, yang menariknya itu Liverpool menang 1-0 dan lo tahu siapa yang mencetak gol? Diogo Jota. Iya. Dan itu menjadi gol terakhir almarhum Diogo Bener. Jota di depan publik Anfield dan terjadinya tuh di derby Merseyside, ya kan? Iya. Karena 3 bulan setelah derby itu dia meninggal, Tragedi ya kan? Unggahan terakhir Diogo Jota kurang lebih nggak nyampe 24 jam sebelum dia meninggal, dia tuh ngunggah sebuah video pernikahan dia, ya. Dia menulis hari yang tidak akan terlupakan. Nah, mungkin itu gol di Merseyside, ya, di derby Merseyside di Anfield 3 bulan sebelumnya juga menjadi hari yang tidak akan terlupakan buat publik Anfield, ya. Karena itu dia melihat, kan nggak ada yang tahu ya, ternyata itu gol terakhir Diogo Jota depan publik Anfield. Dan ya pasti laga besok akan sangat emosional, terutama mereka yang tahu lah bagaimana seorang Diogo Jota buat Liverpool. 65 gol dari 5 musim bersama Liverpool, dan gol terakhirnya adalah di derby itu. Dan pekan ini dimulai dengan Liverpool Everton di Anfield. Ini kalau gue lihat dari match terakhirnya Liverpool melawan Atletico, Alexander Isak sudah main jadi starter, Bang Dija. Iya. Ini merupakan salah satu namanya apa? Iya. Kan kalau di minggu lalu Arne Slot itu bilang ya dia belum bisa memainkan Alexander Isak karena match fitness kan gitu, segala macam. Tapi ternyata ketika dimainin selama 60 menit itu berjalan dengan sangat-sangat baik gitu. Dan kalau menurut gue melihat ada kemungkinan besar juga dia nanti akan diturunkan jadi starter juga Bang DJ ketika menghadapi Everton, ya. Everton, iya. Walaupun main dari starter mungkin hanya main dengan 60 menit, gue rasa itu bisa menjadi salah satu senjata baru juga nih untuk Liverpool gitu kan. Karena kan kita tahu di 4 match terakhir lah di Premier League selalu starter dengan Hugo Ekitike, ya. Dan di 2 match terakhir kan kalau aku nggak salah dia udah nggak ada cetak gol ya. Dia belum cetak gol. Belum cetak gol lagi gitu. Makanya lu ngarepin Ekitike nyetak gol ini ya? Ya sih kalau bisa ya kan nyetak gol tiap pertandingan ya kan? Karena beli di FPL. Lagi-lagi FPL korban ya kan? Korban FPL. Iya, makanya mungkin nanti ketika melawan Everton ya spotlightku mungkin hanya di salah satunya hanya di Alexander Isak gitu. Karena kemarin waktu lawan Atletico Madrid kombinasi antara Isak sama Wirtz akhirnya lumayan cair bagus juga Bang Dijay. Wirtz juga kemarin mainnya oke. Ya kan dia berhasil, menurut gua tembok tebalnya Atletico Madrid berhasil dia jeblos ya. Misalnya, menurut gua bagus ya. Ya tinggal mungkin lucknya aja untuk bisa bikin assist sama gol ya. Ya mungkin di laga nanti menghadapi Everton. Tapi gini Dev, kita ngomongin duel Liverpool-Everton, sekali lagi ini derby ya. Derby satu kota yang tidak pernah mudah ya. Musim lalu juga walaupun Liverpool menang, sebenarnya susah payah ya. Susah payah. Dan beberapa akhir-akhir ini ya, ini banyak di sosial media terutama. Ya orang bilang sih kalau fans Liverpool nih mental menang. Tapi ini kalau dulu kalau Manchester United kan punya Fergie time katanya. Ini sekarang Arne Slot time gitu. Karena kalau kita lihat laga-laga terakhir yang dijalani oleh Liverpool, ya mereka tuh bisa menang tapi ya gitu di menit-menit akhir ya. Ngadepin Bournemouth di pekan pertama dia baru bisa dapat gol yang unggul lagi tuh menit 88. 80 ke atas ya. Lawan Newcastle United sama. 90 plus 10 sih, siapa pemain muda? Rio Ngumoha ya kan. Ngadepin Arsenal 83 tendangan bebas. Lawan Burnley penalti. Menit berapa? Injury time. 90 ya. 90 iya, kemarin juga lagi-lagi udah menang 2 gol, kebobolan sama lagi. Ya jadi ya jangan sampai kayak begitu lagi sih, kecuali golnya banyak gitu ya. Oh iya benar. Nah, kalau golnya cuma 1 di ujung, terus pakai voucher penalti ya. Ya makanya itu gue pengen yang pengen gue lihat itu tim mana nih yang bisa dan berhasil untuk bisa at least kalau emang gak bisa membuat Liverpool kalah, at least nimbang deh sampai full time gitu, biar maksudnya
Lu pengen banget Liverpool tergelincir ya? Bukan, maksudnya biar ngelihat ada. Lu nggak boleh nyumpahin orang lu, Dev. Ya nggak apa-apa, Nyumpahin bukan tim. klub gua ya biarin Dosa. aja. Itu dosa lu. Enggak sih, enggak dosa. Enggak, Tapi Bang. kalau Jumat ini lu ngumpetin sendal Ustadz, nah itu itu dosa tuh ntar lu. Iya. Nggak, maksud gua biar ini kan artinya atau tandanya tim-tim lain yang menghadapi Liverpool bisa membaca lah gitu sistem Semua permainan. bisa membaca, tapi itu tadi kadang-kadang dapat gol di ujung begitu siapa yang bisa baca? Lah ya makanya gue pengen Iya kan? gue pengen nunggu nih. Pengen nunggu. Mudah kemarin kan Tapi Atletico jangan cuma hampir seri lah. Kalau Everton David Moyes ya kan? Iya. Ya kalau bisa mencuri kemenangan kenapa enggak? Ya justru itu. Ya Biar kan? maksud gue nanti ke depannya ada nggak nih perubahan yang dilakukan sama Arne Arne Slot. Slot gitu. Ah. Maksudnya jangan kayak lawan Atletico kemarin menit 4 sampai menit 6 cetak gol cepet di awal, sisanya udah nahan Iya. doang kan Tapi gitu maksud sama gua. kayak bikin penalti juga nggak gampang loh. Ya, nyetak gol di ujung itu juga itu artinya perjuangan, Benar. ya kan? Sampai akhir. Ya memang kalau ngelihat Liverpool gini Devi, kemarin gue juga baca ya di artikel itu Arne Slot sendiri tidak pernah menyangka dia bisa dibilang mulus dengan menang terus 4 pertandingan. Enggak, orang kebobolan juga kok. Iya, tapi hasil akhirnya mereka bisa hasil akhir mendapatkan. iya. Dan ini Dev, kalau dia besok menang lagi lawan Everton, itu sama dengan pencapaiannya Liverpool di musim 2018-2019 dan 2019-2020, di mana Liverpool bisa menang 5 kali beruntun di awal musim. Dan sebenarnya peluang itu besar menghadapi Everton. Ya, walaupun derby selalu panas. Kalau gue sih feeling nih ya, terserah deh ya sobat Kompas atau halftime break, Florian Wirtz beli deh. Kayaknya dia bikin gol sama assist. Oh, FPL ya. Iya. Ini feeling gua nih. Ya. Ini feeling Bang DJ gua akuin feeling Bang DJ emang kadang suka bener. Ini cuma mahal sih harganya. Jadi kalau kita mahal ya, mau gua 8, sekian jadi kita harus Ya 8, sekian masih murah lah. Iya, Kalau udah lumayan nyentuh kalau 2 di digit tengah baru. kalau bisa dapat kayak Semenyo cuma 7 bisa bikin Iya gol juga assist sih. gimana? Itu Liverpool lawan Everton yang membuka Liverpool lawan pekan Everton. kelima dengan Ya. itu seru, itu laga seru. Seru. Sabtu ya? Sabtu. 18.30 ya? Iya benar. Iya. Lanjut di seperti biasa banyak match-match yang bermain juga di jam 9-nya Bang DJ. Iya, tapi Dev, setiap pekan ini ternyata derby London masih ada. Ada derby London. Jadi kan klub London ada 7 ya Iya. musim ini kan. 3 tim besarnya Oh iya ini. tidak akan saling ketemu, tapi 4 tim lainnya itu saling berhadapan. West Ham sama Crystal Palace, sehari setelahnya Oh, iya. Fulham ketemu Brentford. Jadi setelah laga Liverpool Everton ada West Ham melawan Crystal Palace. Itu salah satunya. Iya. Terus ya ini ya kalau bisa dibilang nungguin Graham Potter nyawanya sampai kapan juga sih jadi pelatih West Ham. Dan Crystal Palace ya bagus ya. Crystal Palace bagus, ditinggal Bagus. Eze masih dipegang apa namanya? Glasner masih Oke sih. Masih oke. Makanya ya tapi gue berharap itu laga akan rame. Hmm. Moga-moga sih saling jual beli Iya. serangan dan bikin gol banyak ya. Kayaknya setelah laga Liverpool Everton ya itu duel-duel tim-tim papan tengah ya. papan tengah. Termasuk enggak dong, Brighton ketemu Spurs lo ada lo. Iya ada. Itu emang papan tengah Calon Spurs. papan tengah kan Spurs. Spurs di atas Chelsea lo. Lu Iya, kadang-kadang nggak boleh lupa ngeliat klasemen. Match keempat, match ke-10 udah tengah lagi. Iya. Tengah aja. Brighton lawan Spurs tapi ini nggak gampang buat Spurs. Hmm. Musim lalu 2 kali main 2 kali kalah. Dev. Nah, itu dia. Spurs ya kan. Iya. Tapi ya adanya Xavi Simons dan ini Dev, pemain Swedia yang baru tuh, Lukas Bergvall kalau nggak salah. Bergvall yang Itu dari musim lalu kan. 2 pertandingan terakhir yang dijalani Spurs, baik di Liga Champions lawan Villarreal ataupun melawan siapa di Liga tuh menang 3-0 lawan West Ham ya. West Ham ya. Iya kan? Iya. Itu man of the match-nya. Oh si Bergvall. Dia masih muda loh. Kalau masih nggak muda, salah 19 tahun. Iya. Ini kalau misalnya dia menang lawan Brighton dan dia jadi man of the match lagi, gue beli nih di FPL. Iya. Itu musim Lukas depannya anyep. Ya nggak apa-apa kan main kita sepanjang ngomong musim ini. Tapi Spurs oke loh, pertahanannya juga bagus. Kemarin dia bisa ya walaupun golnya lawan Villarreal ya katanya berbau keberuntungan ya. Iya, Tapi antara apapun keberuntungan itu atau lebih apalah baik ya. menang Iya, 1-0 dibanding kalah 1-3 ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Dong, lo ngaku gitu kenapa sih? Biar fans Chelsea tuh lapang dada kayak lagunya Ceylon Seven. Ya udah nih penutup laga di Penutup hari Sabtunya ya? Iya. Ini big MU? match nih, MU lawan Chelsea. Oke. Gimana? Lu sendiri gimana sebagai fans Chelsea? Dev, ada fakta ya. Heeh. Udah lama banget Chelsea bisa menang di Old Trafford. Mungkin 2013. Setelah itu nggak pernah menang. Bahkan 2 pertandingan terakhir atau 2 kunjungan terakhir The Blues ke Old Trafford itu berakhir dengan kekalahan. Ya. Ngelihat
Chelsea lawan MU memang gue sih lawan MU dari dulu emang nggak pernah bilang Chelsea bisa menang dengan Lu lawan mudah. siapa aja juga Chelsea pesimis mulu. Apa sih ini? Bukan maksud gua. Gue yakin Chelsea bisa menang di match ini. Iya, gue Terlalu yakin. gegabah lu kalau Tadi ngomong gue bilang begitu. nggak optimis. Terlalu Sekarang gue gegabah. bilang yakin Nggak, menang. minimal lu ngomong seri gitu realistis. Enggak. Kalau terkalah pesimis, menang ya terlalu gegabah. Chelsea bisa menang di match ini melawan United. Gue Iya. yakin Selama akan belum itu. fluid sih bisa menang ya bisa Iya. kalah juga. Enggak, maksud gue. Tadi gue mau apa jadi lupa tuh. Ah tuh kan lu suka nggak fokus sih. Ya kan baru distract gitu aja. Cole Palmer lagi. Bukan. Oh, ini gue yakin bisa menang, cuman emang cara menangnya nggak akan semudah itu. Terakhir dua pertemuan terakhir Chelsea sama United memang di Stamford Bridge terakhir kan memang menang kan waktu zamannya siapa? Pelatih sebelumnya tuh Pochettino dan juga kemarin gol tunggal dari Kukurea berhasil membawa Chelsea menang kan di tapi itu di Stamford Bridge. Iya, begitu di Old Trafford. Begitu di Old Trafford memang tantangan yang cukup sulit sendiri bagi Chelsea. Cuman gue ngeliatnya kondisi realisasi saat ini belum Bang DJ. Fair aja lah gitu. Iya. Apa fairnya? Iya, United lagi nggak bagus banget ini. Iya. Lagi nggak meyakinkan, lagi nggak lah. Ya sulit diprediksi lah. Sulit diprediksi ya. Kemarin kadang jelek, besoknya jelek banget, bisa begitu ya. Ya, lu yang bilang gitu ya. Iya, tapi ntar tiba-tiba bagus. Nah ini, gue yang 15 menit, abis itu kebobolan lagi, ya bisa begitu emang MU, bingung gua. Nah makanya gue khawatirnya di match ini itu aja takutnya. Takutnya tiba-tiba dia termotivasi. Termotivasi, tiba-tiba bagus main di ini karena. Kok tiba-tiba bagus? Emang harus habitatnya MU harusnya bagus loh. Enggak Bang DJ, karena ada faktor yang bisa membuat MU tiba-tiba bagus di match ini. Apa tuh? Ruben Amorim nyawanya udah tinggal 3 match lagi yang gue baca di salah satu media di Inggris lah kalau gue nggak salah. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia medianya? Bahasa Inggris dong ya? Bahasa Inggris. Bagus berarti bahasa Inggris lo. Kemarin gue lihat lo keren ya. Ya intinya gue ngeliat itu, makanya dari faktor-faktor itulah yang gue khawatirkan di sini MU bisa tiba-tiba bagus. Cuman untuk bagaimana hasil akhirnya nanti, gue yakin Chelsea bisa menang di sini. Gimana cara Chelsea bisa menang di kandang Old Trafford? Membunuh dengan sekejam-kejam. Enggak. Ya gue yakin lah sama sistemnya sama sistemnya Enzo Maresca lah gitu. Kemarin memang nggak berjalan banget ketika lawan Bayern Munchen ya. Iya, lawan Bayern Munchen udah tim yang tim yang udah mateng banget lah, yang udah kualitas pemainnya juga bagus-bagus, jadi chemistry di atas lapangan juga oke. Ya kemarin Chelsea masih gugup lah, balik lagi ke Liga Champions. Iya, tapi di Liga Inggris menghadapi MU ya sebenarnya gue sepakat sama lu, harusnya tidak punya alasan bahwa Chelsea nggak bisa menang kali ini. Udah terlalu lama mereka puasa nggak menang di Old Trafford. Benar, iya. Meskipun tadi yang lu bilang juga benar, udah pasti Ruben Amorim ya, nyawanya yang lu bilang tinggal 3 itu ya pasti akan menyiapkan tim ini semaksimal mungkin. Ya kan, sebenarnya kalau di klasemen kan jaraknya kan nggak jauh lah MU sama Chelsea, cuma beda 4 poin. Kalau menang kan jadi selisih 1 doang. Iya benar. Tapi gini ya Dev, lepas dari Chelsea yang gue yakin Enzo Maresca punya strategi tersendiri, tapi gue pengen lihat bagaimana MU merespon situasi saat ini ya, yang menjadi titik omongan banyak orang gitu ya, terutama mereka fansnya Benjamin Sesko yang sampai sekarang tuh belum terlihat punya gigi gitu loh. Dan memang sampai sekarang juga Benjamin Sesko satu-satunya striker mungkin yang belum cetak gol di antara striker terutama di tim-tim Big Six ya gitu. Dari siapa? Arsenal, Victor Gyökeres udah bikin 3 gol, Ekitike udah bikin gol. Alexander Isak mungkin kan karena baru main kemarin lawan Atletico, mungkin nanti Richarlison udah bikin. Richarlison udah gol, Joe Pedro udah gol. Iya, jadi mungkin ya, tapi gue khawatir nih Dev, yang tadi lo bilang itu jadi kenyataan. Nah, iya, itu dia. Gue cuma khawatir satu hal itu aja, cuma sisanya gue yakin Chelsea bisa. Chelsea harus bisa belajar dari Arsenal dan Manchester City yang Big Six bisa mengalahkan MU. Atau mereka akan jadi Big Six pertama yang dihajar sama MU. Iya. Dan ya kan nggak apa-apa dong bikin nggak menang lagi di kandang MU. Kan baru cuma kalah sekali deh, masih panjang perjalanan. Ya Chelsea kan? Belum kalah juga sih sebenarnya. Chelsea belum kalah ya kan. Iya. Ya kalau gue sih tetap bisa melihat ya Chelsea bisa menang lah dengan kondisi ya benar, dengan kondisi MU-nya lagi yang lagi nggak beres atau nggak bagus saat ini, itu harusnya menjadi kesempatan buat para pemain lah untuk bisa menang itu. Tapi
dari sisi permainan ya gue tetap yakin lah sama sistemnya Enzo Maresca gitu Iya. Bang DJ. Gitu. Kalau lihat jam mainnya sih harusnya Chelsea menang sih. Kalau lihat jam Karena main. biasanya Biasanya dari MU yang musim ini udah-udah. kalau main di jam segini, aduh hasilnya Iya. nggak sesuai harapan. Gitu. Beralih ke hari Minggu, Berarti hari Minggu ya ada 4 pertandingan ya. ada 4 pertandingan, cuman ya big match-nya tetap di penutupan Arsenal di match menghadapi penutup lah. Manchester Iya, City, Arsenal ya. menghadapi Manchester City. Nah, ini yang ya instead of MU sama Chelsea yang seru, ini kayaknya lebih seru lagi ya Arsenal City Bang DJ. Iya. Kelihatannya City sejak kedatangan Donnarumma dan menghadapi MU kemarin, entah kenapa cara bermain mereka cukup improve Bang DJ kalau gue lihat ya. Karena di 3 match awal Premier League ini, selain kan pertama lawan Wolves ya, yang Haaland cetak gol dan juga Reinders cetak gol, setelah itu kesulitan tuh lumayan tuh. Cukup kesulitan, terus datangnya Donnarumma plus lawan Manchester United, somehow ngelihat cara bermain dari City ini cukup improve Bang DJ dari dicobanya Husanov di back sebagai back kanan. Bagus mainnya. Bagus ya, terus juga Victorious atau O'Reilly yang di back kiri juga dia bermain cukup oke juga, dan di tengah ya ternyata cukup. Rodri sepertinya udah balik ke Rodri yang kita tahu dengan kualitas yang sebagus itu Bang DJ. Terus juga duetnya sama si siapa? Reinders yang oke juga. Reinders sebagai gelandang box to box yang apa namanya? Bisa menyalurkan bola ke depan, ditambah Phil Foden yang kayaknya udah kembali menemukan form bermainnya, match fitnessnya lagi Bang. Gerakannya dia tuh selalu berbahaya loh, lincah, terus bisa ke kiri ke kanan. Ya semenjak lawan MU kemarin dan semenjak datangnya Donnarumma itu yang gue lihat. Nah makanya ini jadi seru nih, bisa kan nih? Ini laga seru ya Dev. Kalau lu ngomongin Donnarumma, memang ini juga akan menjadi pertarungan 2 kiper tangguh sebenarnya. David Raya di kubu Arsenal dan Donnarumma ya. Donnarumma di 2 pertandingan bersama Manchester City sampai hari ini belum kebobolan menghadapi MU dan Napoli ya. Dan beberapa kali dia bisa melakukan save, dia tahu posisinya gitu. Wah. Dan itu membuat situasi lebih tenang bagi pemain belakang kayak gitu ya. Gue nggak bilang zamannya Ederson atau Trafford atau siapa ini ya, tapi memang ya mungkin ini kualitas Donnarumma ya. Emang kualitas Donnarumma. Hanya memang ujiannya besok nih menghadapi Arsenal. Kalau kita ngelihat sekali lagi gue bilang Arsenal ini kan musim ini skuadnya udah upgrade ya. Pilihan cukup banyak. Kayak kemarin menghadapi Athletic Bilbao aja. Dia nurunin Gyökeres, Eze sama Madueke, kemudian nggak jalan. Trossard, Martinelli bisa menjadi pemecah kebuntuan dan bermain cukup bagus kayak gitu kan. Terus Norgard juga mainnya nggak jelek loh dengan Odegaard cedera. Jadi sebenarnya duel di Emirates ini akan menjadi duel yang sangat seru, walaupun gue sedikit mengunggulkan harusnya Arsenal bisa menang. Selama satu lagi tuh lini ya gini ya, attacking itu bikin lu bisa menang, you win games gitu. Tapi defense, you win the league. Ya, lu bisa menang title kayak gitu. Nah, pertahanannya Arsenal ini lepas dia kalah sama Liverpool kan ya kalahnya gol bola mati dan itu ya memang gol yang bagus seperti itu kan. Ya ini cukup solid. Kemarin dengan Atletico Bilbao juga kan cukup solid. Dan kalau kesulitan lini pertahanan masih bisa dipertahankan oleh The Gunners, dia bisa mengisolasi Erling Haaland, ya buat gue sih nggak ada alasan juga Arsenal nggak bisa mengulang. Apalagi musim lalu dia menang 5-1 loh. Oh iya, kebantai sih. Iya kan? Semusim sebelumnya 1-0. Dua kunjungan terakhir Manchester City ke Emirates berakhir dengan kekalahan. Ini bisa hat-trick nih. Siapa? Ya Arsenal menang, City. Arsenal menang hat-trick. Iya. Nah, itu yang gue liatin. Nah, tantangannya Donnarumma ya itu. Ya gue nggak tahu ya Gyökeres ya. Tapi so far 3 gol. Haaland sendiri 5 gol ya. Ini persaingan 2 striker juga. 2 striker dari negara Skandinavia yang menurut gue memang oke lah. Lepas Gyökeres mungkin tidak sebagus gue nggak lihat kualitasnya setajam Haaland ya, tapi dia paling nggak bisa sampai hari ini punya peran, punya andil lah dalam setiap serangan atau sistem permainan yang oleh Arsenal. Wah gitu. Dan justru tantangannya buat Manchester City. Kalau gue justru malah lihat terbalik Bang Ije. Arsenal ya? Iya. Bisa nggak di pemain-pemain depan membobol Donnarumma kalau gue bilang. Ya kita tahu lah Bukayo Saka, Odegaard, kayak Havertz masih cedera. Ya sisanya ini kan
hitungannya pemain-pemain baru yang akan menghadapi Manchester City gitu loh, Bang Hmm. Ije, berseragam Arsenal. Dan ditambah kipernya udah upgrade juga Manchester City, Donnarumma gitu. Dan mungkin ya back-backnya dari City mungkin ya saat ini juga belum sesolid itu dan belum sekuat itulah gitu. Tapi bagaimana menembus Donnarumma masih clean sheet di dua match terakhir gitu. Di 2 laganya bersama. Dua laga bersama City. Nah, makanya bisa nggak nih Arsenal menembus gawangnya Donnarumma? Ya kalau gue boleh pemuja gitu. gol banyak sih, gue pengen Donnarumma kebobolan sih. Satu, Arsenal menghadapi kiper yang kuat dan City menghadapi lini belakang Arsenal yang kuat ini. Ini seru banget. Ini laga seru, Iya. tapi jangan sampai 0-0. Gue feeling gue gol tipis Bang DJ, sorry. Gol tipis tuh kayak apa sih? Beda tipis Bang DJ, selisih. 4-3. Hah? Itu banyak. Itu Nggak, gol maksudnya tipis bedanya loh. Iya, Maksudnya gol selisihnya cuma 1 gol kayak gitu. yang enggak 2-1 atau 1-0 ya Iya. gitu. Oh iya, 2-1 satu lagi deh. Manchester City tuh harus mengawasi bagaimana pemain-pemain Arsenal mengambil tendangan-tendangan pojok. Itu kan sekarang jadi salah satu andalan Arsenal tuh. Enggak juga sih. Ya belum, siapa tahu kejadiannya besok. Enggak. Kadang-kadang. Udah Donnarumma kipernya Bang DJ udah. Kenapa emang Donnarumma? Ya posturnya bagus. Iya. Apa namanya? Dia juga untuk duel-duel di udara harusnya menghadapi corner-corner dari Arsenal nggak ada masalah untuk itu. Hati-hati ada Calafiori di Arsenal. Tahu itu Donnarumma. Iya, tahu pasti. Udah dijaga sama Ruben Dias, tenang aja. Biasa ya. Tapi ini laga pembukanya seru, pekan kelima. Laga penutupnya juga seru. Laga penutupnya juga seru, dan kalau Manchester City menang, ya persaingan jadi Oh iya, di atas jadi seru lagi lah. seru lagi. Sengit Tapi lagi. kalau Liverpool menang ya Arsenal berarti udah selisihnya 6. Walaupun ini masih awal musim. Iya. Dan ini banyak terutama untuk tim-tim yang di tengah ya, ini pasti banyak kan rotasi deh, karena di tengah pekan juga nantinya akan ada Carabao Cup. Iya. Seperti itu. Ya gue berharap Erling Haaland dan Victor Gyökeres masuk papan skor ya. Iya. Oke, itu mungkin dari preview kita kali ini Bang DJ. Iya. Untuk Tapi gue mau nanya deh, kalau habis kalah, ini kan kalahnya sama Bayern Munchen ya, bisa kalah sama MU. Kenapa? Soalnya Bayern Munchen sama MU final 99 champion. Ini kan berurutan nih kayaknya. Ya Allah. Lah iya, kenapa? Gue mau cocok login ke situ, kenapa? Iya kan? Bisa menang. Gue juga punya satu cocok Apa? lagi. Di Club World Cup Chelsea kalah 3-1 oleh Flamengo di awal-awal turnamen berlangsung. Iya. Ini langsung kalah 3-1 lawan Bayern Munchen di awal-awal turnamen berlangsung. Terus lu mau bilang nanti Chelsea jadi juara? We never. Iya, we never know sih. Tapi gini sih, emang ya mimpi itu kalau bisa nggak bangun jangan bangun, ya kan? Lama aja biar kayak gitu, ya kan? Ya tapi bermimpi gratis ya, siapa tahu ya kan? Iya. Kejadian. Dan itu aja dulu dari preview kita kali ini Bang Jeh. Nanti ketemu lagi di hari Senin dengan edisi review dari match week kelima yang banyak big match-nya dan juga ada satu derby. So kali ini segitu dulu, sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye. Thank you.